everyone, aku Rifa Syahidah dari mahasiswi program studi komunikasi penyiaran Islam semester 4. Aku di sini akan membahas materi yang telah dipresentasikan oleh kelompok 5, yaitu tentang strategi memahami dan menganalisis artikel dari berbagai jenis, opini, esai, feature, dan news. Dari keempat itu tentunya mereka mempunyai definisinya masing-masing. Sekarang kita akan membahas mulai dari pengertian artikel itu sendiri. Nah, apa sih pengertian artikel itu? Pengertian artikel dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI 2003, artikel diartikan sebagai karya tulis lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel ini sebagai salah satu jenis tulisan ilmiah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tulisan berdasarkan data atau fakta. Yang kedua, dikerjakan melalui proses analisis yang kritis. Yang ketiga, mempunyai sistematika yang rapi. Yang keempat, mempunyai struktur yang teratur. Dan yang kelima adalah terbuka terhadap pengujian. Bagaimana sih tata cara penulisan artikel yang baik dan benar? Pertama itu ada pedoman umum. Yang kedua, sistematika penulisan bagian awal. Yang ketiga, judul dan nama penulis. Yang keempat, abstrak. Yang kelima, referensi. Kita lanjut pada pengertian artikel opini. Artikel opini itu adalah jenis tulisan opini sering ditemukan dalam media cetak surat kabar, majalah, atau jurnal, dan dapat pula ditemukan dalam media elektronik yang disajikan berupa e-newspaper, e-journal, atau e-magazine. Opini merupakan karya ilmiah populer yang mengacu pada referensi pemikiran yang berlaku menurut Sakaria dan Asis 2018. Teknik penulis artikel opini. Artikel opini berisi mengenai pendapat seseorang tentang sesuatu hal yang sedang terjadi. Namun bagi penulis pemula, menulis artikel itu perlu memperhatikan teknik-tekniknya. Menurut Iqbal, proses menulis yang disarankan bagi kalangan penulis pemula adalah free writing dan rewriting atau Kuncoro 2009-8. Dengan teknik free writing, berarti kita menulis secara bebas tanpa memedulikan bagus atau tidaknya tulisan yang sedang kita garap. Nah, apabila kita berada dalam suatu kondisi tertentu, misalnya marah atau gembira, atau dalam pengaruh tekanan tertentu seperti ujian, biasanya kita akan menulis dengan metode free writing. Ciri-ciri artikel opini itu biasanya diterbitkan oleh koran atau majalah karena tempatnya terbatas. Artikel pada umumnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar antara 4-6 halaman. Kuarto spasi ganda berbeda dengan jurnal yang ditulis dengan gaya ilmiah akademis. Pembaca artikel opini untuk koran atau majalah adalah masyarakat umum dengan berbagai usia dari tingkat pendidikan. Langkah-langkah dalam menulis artikel opini itu ada 4. Yang pertama, mengenal sumber bahan tulisan. Yang kedua, mulai menulis. Ketiga, menulis itu seperti bercerita. Yang keempat, belajar menulis dari seorang epistoholik. Lanjut kita kepada pembahasan pengertian artikel esai. Salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara dan opini. Esai lebih bersifat subjektif dari sudut pandang penulisnya yang bersifat spekulatif dan interpretatif. Esai ini mencangkup narasi yang bisa berupa kritik, argumen, sastra dari pengamatan kehidupan sehari-hari. Tujuan esai itu ada 3. Yang pertama, meyakinkan pembaca agar percaya terhadap pendapat penulis mengenai sebuah fenomena tertentu. Yang kedua, menerima pendapat penulis membuat pembaca bisa menerima pemikiran penulis yang tertuang dalam esai. Yang ketiga, memberikan informasi mengenai topik yang dibicarakan menjadi sumber informasi terhadap suatu opini atau penelitian yang telah dilakukan. Jenis-jenis esai berdasarkan penulisan. Ada 4. Yang pertama, esai cerita, esai paparan, esai argumentatif, esai ajakan atau persuatif. Berdasarkan keragaman yang diangkat, itu terbagi menjadi 7. Yang pertama, esai deskriptif, esai tajuk, esai cukilan watak, esai pribadi, esai reflektif, esai kritik, dan yang terakhir, artikel penelitian. Lanjut pada pembahasan penulisan artikel feature. Artikel dalam bentuk feature materinya
Feature adalah salah satu bentuk tulisan non-fiksi yang kuat akan karakter human interest. Pada tulisan jurnalistik, feature seringkali disebut sebagai berita soft news dikarenakan tulisan yang tidak terikat akan waktu, juga gaya penulisan seperti hard news. Ciri-ciri artikel feature. Yang pertama, feature mengandung unsur cerita. Yang kedua, situasi bahasa teks feature homogen. Yang ketiga, feature berakar pada cerita tentang peristiwa nyata. Yang keempat, feature ditulis dengan menggunakan cara tatanan gagasan lebih banyak dibandingkan pola tatanan kronologis dan ruang atau spatial order. Yang kelima, feature ditulis tanpa penekanan konflik. Yang keenam, terakhir, feature disajikan dengan menggunakan bahasa yang indah. Di sini ada dua tipe feature. Yang pertama, human interest feature. Pada jenis ini, feature tidak memiliki nilai berita atau berita penting sekitar perhatian publik, tetapi lebih kepada perspektif kemanusiaan. Yang kedua, ada news feature. Feature berita merupakan tulisan yang berkaitan tentang peristiwa yang hangat atau tentang suatu situasi yang sedang menjadi perhatian publik. Nah, lanjut pada unsur-unsur feature dan contoh artikel feature. Yang pertama itu kreatif, kedua menghibur, ketiga tahan lama, keempat akurat. Lanjut pada pengertian news. Berita merupakan suatu bentuk dari penyajian suatu informasi yang dipublikasikan kepada khalayak ramai. Berita tersebut disampaikan melalui media massa, baik dari media elektronik maupun media cetak. Jenis informasi yang disajikan dari khalayak oleh media massa itu bermacam-macam, menyampaikan informasi mendidik dan menghibur. Faktor-faktor yang membuat berita dapat dikatakan sebuah berita. Yang pertama, keluar biasaan, kedua kebaruan, ketiga akibat, keempat kedekatan, kelima informatif, keenam pertentangan, ketujuh orang penting, dan ke-8 kejutan. Langkah-langkah penulisan berita terbagi menjadi 5. Yang pertama objektif, kedua cover both side, yang ketiga prinsip hemat kata, yang keempat harus mengandung unsur 5W1H, yang kelima sebuah berita harus ditulis dalam piramida terbalik.